Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya S. Widodo, News Manager Tribun Jateng. Hari ini kita hadir di Pendopo Bupati Jepara, spesial Hari Santri Nasional. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Santri Nasional, bertepatan pada hari ini 22 Oktober 2022 di kantor Bupati Jepara, dan di samping saya yang tidak lain adalah Bapak PJ Bupati Jepara, Bapak Edi Supriyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sebelah kiri yaitu Bapak Ketua DPRD Jepara, Kiai Haji Haizul Ma'ruf, atau biasa kita sapa Gus Haiz. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa dulu santri-santri Jepara Indonesia. Ya, salam untuk santri-santri Indonesia khususnya Jepara. Baik Tribuners, kita bincang-bincang ringan tentang Hari Santri Nasional. Jepara kebetulan menjadi percontohan pada hari ini, yaitu pelaksanaan Hari Santri Nasional yang dipusatkan di Jepara, meskipun di tiap-tiap kabupaten juga mengadakan Hari Santri. Dan Pak Gubernur tadi juga ada di sini ya Pak Bupati. Betul. Pak Bupati bisa cerita dulu tentang Hari Santri di Jepara, agendanya apa saja Pak Bupati? Memang betul, dari panitia menyampaikan ke saya bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022 akan diadakan Hari Santri Nasional di Kabupaten Jepara, yang sebetulnya sudah 2 tahun dengan adanya COVID ini tidak ada perayaan. Makanya panitia menyampaikan ke saya sebaiknya pada 22 Oktober 2022 diadakan perayaan Hari Santri Nasional. Gus Haiz, ini Ya, Pak Is. ini nyambung langsung ke jenengan ya Pak Bupati ya. Yeah. Pak? Di Jepara kan banyak pesantren ya, ratusan pesantren dan ribuan santri. Nggih. Di Hari Santri ini coba jenengan sapa dulu seperti apa, dan kiprahnya untuk pembangunan Jepara seperti apa Gus? Ya. Baik, teman-teman santri, ikhwan semua yang ada di Jepara, saya sampaikan selamat dan sukses Hari Santri yang tepat pada hari ini 22 Oktober tahun 2022. Ini merupakan hari yang berkah untuk kita semua, khususnya bagi para santri. Amin. Jadi santri itu yang penting harus happy ya. Oh gitu ya. Harus bahagia, harus senang. Apalagi pemerintah telah memberikan ruang dengan adanya Hari Santri ini sesuai dengan keputusan Presiden dulu tahun 2015 ini. 15. Ini artinya santri ini mendapatkan perhatian yang luar biasa, di dalam pemerintahan. Artinya keberadaan santri betul-betul diakui oleh negara atas perjuangannya, atas keberadaannya. Jadi santri-santri ini harus betul-betul memanfaatkan Hari Santri ini, menjadikan momentum spirit untuk terus berkarya dan khidmah kiai ngabdi negeri. Gitu ya. Ya. Khidmat pada Pak Kiai dan mengabdi kepada negeri bangsa Indonesia. Iya, Pokoknya NKRI harga mati. Harga mati. Tribuners, kembali ke Pak Bupati. Pak Bupati, di Hari Santri Nasional yang tadi malam kemarin juga rangkaiannya besar itu, kira-kira dampak untuk ekonomi atau UMKM di Jepara ada seperti apa Pak Bupati? Jadi bagus. Memang kami selaku PJ Bupati Jepara menyampaikan bahwa semua kegiatan apapun juga bisa melibatkan UMKM. Jadi dengan adanya Hari Santri Nasional di Bandara Jepara ini diharapkan UMKM bisa hidup kembali. Amin. Dan tidak hanya di Hari Santri saja, semua hampir kegiatan yang meliput kegiatan masyarakat pasti UMKM kita libatkan. Hotel penuh semua. Hotel Badengan penuh semua tadi malam. Tadi malam saya mencari hotel nggak dapat. Iya. Ini artinya bisa mendatangkan PAD juga kepada daerah. Alhamdulillah, gitu ya Pak Bupati ya. Iya. Iya. Tribuners, ternyata dampaknya yang luar biasa, dampak positif, dampak ekonomi dan lain sebagainya. Selain juga kerukunan di Jepara ini, ada ribuan santri yang kemarin kiprah dan lain sebagainya, peringatan Hari Santri. Pak Bupati,
Ini kebetulan kan Pak PJ ya, Pak Edi ya, Pak Edi Supriyanto nggih. Ya, Saya nulisnya Pak Edi Supriyanto, Pak. betul. Sama. Pak Edi, kalau melihat Jepara yang dalam tanda petik banyak santri dan kiprahnya luar biasa, bagaimana jenengan menjaga kerukunan, kemudian toleransinya ini di Jepara ini konon juga mendapat gelar kota yang kabupaten yang toleran. Bisa cerita Pak? Ya memang kalau toleran itu kewajiban kita ya. Kewajiban kita. Apa selaku pemerintah harus menjaga harmonisasi antara agama. Ya. Jadi saling toleransi antara agama, menghormati, saling kritik masukan dari masing-masing pokok agama kita perhatikan. Artinya keluhan mereka juga kita perhatikan. Menghargai lah. Menghargai agama masing-masing. Masing-masing. Kita beri ruang semuanya, Gus. Dalam kebinekaan ya, Pak Bupati ya. Gus Haes kan juga kiai masih muda, juga ulama juga, makanya panggilnya Gus ya. Ini kalau peran santri di perpolitikan Jepara bisa cerita, Gus? Iya, baik. Sebelumnya jangan dipanggil kiai ini karena ini hari santri ya. Oh gitu ya. Jadi santri itu selamanya ya tetap santri ya. Meguru Di hadapan kiai. Jadi santri gitu terus. ya. Santri terus ya, Gus. Ya, saya senang dijuluki santri. Jadi kalau kiprah santri khususnya di perpolitikan di Jepara khususnya, saya melihat kalau di DPRD sendiri ya, ini yang latar belakang non sewu, latar belakang santri ini hanya kurang lebih sekitar 20% ya. 20%. Artinya sekitar hanya mungkin 10 ya dari 50 anggota DPRD. Jadi kita masih kecil kalau di DPRD ini. Kami harapkan juga santri ini memang harus iso sembarang kalir ya. Harus iso sembarang kalir lan bisa ada di mana-mana, termasuk di dunia politik. Bisa, ya. Harus bisa. Makanya ini momen 2024 ini saya mengajak santri-santri ya ada yang usaha bisnis, di politik juga harus, karena di politik ini adalah bagian daripada ikhtiar para santri dalam hal adinu bil mulki yaqwa wal mulku biddin yabqa. Wah, ngaji ini. Jadi kelihatan Gusnya. Ya, agama tanpa kekuasaan itu akan berat, lemah. Ya. Dan begitu juga sebaliknya. Maka melalui ini momentum Hari Santri ini, santri harus ikut berjuang dong melalui politik. Karena dengan di politik ini akan banyak kebijakan yang bisa diperjuangkan, yang pro terhadap santri, yang pro terhadap Islam, tentu dengan itu tadi ya, menghormati, menjunjung tinggi kebinekaan. Siap, luar biasa Tribuners. Kita lanjut bincang-bincang ini di Pendopo Bupati Jepara. Kebetulan Hari Santri, kita dalam topik Hari Santri Nasional. Pak Bupati, kalau melihat porsi santri di dunia politik dan di berbagai bidang dan lain sebagainya, kalau dari kebijakan dari pemerintah Jepara sendiri, ada nggak misalnya khusus untuk guru agama atau ustadz-ustadz itu, ada nggak binaan atau kesejahteraannya, tunjangan untuk mereka, ada nggak Pak Bupati? Jadi memang di APBD kita sudah disampaikan untuk toleransi agama memang ada. Misalnya memang guru agama diperhatikan. Yang informal tadi ya Pak Bupati ya? Ya informal. Oh, terus diperhatikan. Tapi memang keuangan daerah tidak bagus, tapi paling tidak memperhatikan lah. Memperhatikan, ada konsentrasi juga ke sana gitu ya. Lagi Pak Bupati, kalau lihat maksud dan tujuannya apa kemarin Hari Santri dibikin sedemikian meriah dan besar ya, setelah 2 tahun agak senyap gitu kegiatannya kan. Hari Santri kemarin kayaknya tenanan gitu, Kabupaten Jepara tenanan nih gitu, kepiake tenan itu. Coba cerita Pak Bupati. Jadi memang setelah 2 tahun vakum ini, kita memberikan keluasan, kebebasan kepada para santri untuk melaksanakan hari nasional, Hari Santri Nasional. Nah ini arahnya apa? Supaya mengingatkan bahwa Jepara itu juga kota religi. Kota religi, banyak pesantren ya. Pesantrennya. Sehingga
menjadi ikon tersendiri di Jawa Tengah. Jepara itu kota santri. Kota santri ya. Dibilang Jepara kota yang lainnya. Banyak kiai juga di sini ya, Pak Bupati. Dan termasuk sebelah saya juga Iya. kiai. Kiai muda. Gus, Ya. kalau hubungan santri-santri yang lihat ini ya dari APBD, peran Dewan dalam mendukung aktivitas dan santri mengabdi kepada negeri dan membangun Jepara ini, Ya. ada nggak perjuangan Gus Hayes di DPRD ini untuk mengutamakan atau mengalokasikan anggaran untuk mereka seperti apa, Gus? Ya, jadi tempatnya santri ini tidak lepas dari namanya pesantren ya. Iya. Pesantren. Kemarin kita sudah mengusulkan ada perda inisiatif namanya Perda Pesantren Dari Dewan? dari DPRD. Oh ya. Sudah kita bahas dan sudah kita paripurnakan. Bahkan kalau bisa dihitung itu di Indonesia itu hanya beberapa, di Jawa Tengah juga sangat kecil sekali beberapa kabupaten yang memiliki perda pesantren itu. Ini merupakan bentuk pro dukungan kita kepada santri melalui memperkuat yaitu posisi pondok pesantren sebagai bagian perjuangan daripada santri tersebut. Dengan perda pesantren itu kita berharap pesantren ini semakin bisa meningkat kualitasnya, sarana prasarananya dan perizinannya, karena saya khawatir kalau tidak diatur itu, mohon maaf, ada beberapa mungkin oknum yang mengatasnamakan pesantren, tapi dia tidak mengakui keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini juga sangat berbahaya, sehingga melalui perda pesantren itu kita ingin memastikan pesantren dia harus memang betul-betul pesantren yang Indonesia banget ya, Iya. Nusantara banget. Nusantara banget. Nah, kalau kita melihat jumlah pesantren di Jepara sendiri, Berapa, Gus? ini kalau nggak salah di angka 600 pesantren sekarang ya. Jumlah desa dan kelurahan di Jepara ini kan 194 ya. Berarti tiap desa Berarti ada setiap berapa desa pesantren kalau rata-rata? dibagi itu rata-rata mungkin di berapa pesantren? 5 pesantren ya. Artinya betul yang dikatakan Pak PJ Bupati, Jepara ini kota santri gitu. Justru kota santrinya santri ya, Gus ya? Iya, betul. betul. Gus, yang perda tadi sudah masuk prolegda untuk tahun 2023? Bukan hanya masuk prolegda, tapi sudah kita paripurnakan, sudah kita bahas bersama eksekutif, Oh, iya. dan ini sudah ada di eksekutif. Nanti tinggal eksekutif nanti diteruskan untuk memperoleh legalisasi, finalisasi dari pemerintah pusat. Alhamdulillah. Ini ya, Gus, berkah, ya. Ini luar berkah biasa untuk ya. kita semua, Hari untuk santri santri, ya. nasional, ternyata perdanya sudah hampir ketok palu ya, Gus ya. Pak Edi, Pak Bupati, ini kan kalau jenengan lihat di Jepara banyak pesantren dan banyak santri. Kiprahnya juga di mana-mana. Kalau sebagai pimpinan di Jepara melihat kiprah santri untuk Jepara sudah seperti apa, Pak Bupati? Kiprah para santri Jepara maju ya. Maju. Artinya, dengan era digital mereka bisa menyesuaikan, juga mengetahui pengetahuan, berbahasa Indonesia juga bagus, pengetahuan juga maju, nggak kalah sama lainnya. Oh gitu ya, prestasinya juga maju ya. Keren lah. Keren ya Bupati. Dan di segala bidang ya Bupati ya. Insya Allah. Insya Allah. Kalau dari sisi attitude-nya Pak Bupati, Bagus, keren. Kalau udah pakai peci, mereka sudah ditempa di pesantrennya dulu ya. Oh gitu ya. beda loh. Kalau bisa pakai peci, kan Saya badian. Batik di Jepara juga ada batik terkenal bagus. ya Pak. Batiknya luar biasa. Luar biasa. Untuk kira batiknya, Loh. pariwisatanya, Menarik Tentang sekali. Jepara, Keren ya. Pokoknya Jepara semuanya ada. Pariwisatanya, ukirnya, kemudian UMKM-nya juga banyak. Objek wisatanya luar biasa. Nggak usah cerita lagi ya Pak Bupati ya. Karimun Jawa makin maju ya Pak Bupati ya. Sudah open banget ya. Penerbangan sudah boleh Pak. nanti 2023. 2023 kita pastikan ya biar pikniknya agak gampang Pak Bupati ya. Pemirsa Tribuners, kita kembali lagi ke topik yaitu Hari Santri Nasional. Gus sebagai ketua dewan ini di Jepara juga pesantrennya sekian banyak, santrinya banyak. Kira-kira di perhatian pemerintah daerah terhadap santri yang tadi diceritakan Pak Bupati sudah bagus, sudah maju dan lain sebagainya.
ada nggak kira-kira agenda yang berikutnya ini untuk memajukan kaum santri lagi? Apa lomba kah atau apa gitu? Ada agenda apa, Gus? Ya, baik, terima kasih. Pada tahun 2022 ini kita itu menganggarkan untuk pondok pesantren cukup tinggi. Itu atas kesepakatan juga bersama dengan Pak PJ Bupati. Ke tahun ini kalau nggak salah anggaran kita itu hibah kepada pesantren di angka 16,7 miliar itu. Wah, untuk pesantren, lembaga pendidikan, madrasah dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya itu pesantren. Ini dalam rangka memperkuat, meningkatkan sarana prasarana pondok pesantren itu. Nah, kalau secara kualitas daripada santri itu sendiri, tentu kita selain mereka mengaji ya di pondok kitab kuning dan lain sebagainya. Dibekali apa? Dibekali ini ada tambahan di kegiatan skill ya. Skill itu pelatihan-pelatihan. Keterampilan. Kita ini di beberapa pesantren Jepara ini sudah terbangun ini BLK juga banyak sekali. Di dalam pesantrennya? Di pesantren Balai Latihan Kerja itu program dari pemerintah pusat. Ini Jepara termasuk yang mendapat terbanyak. Pioner ya? Iya, pioner termasuk terbanyak. Nah, melalui BLK itu santri-santri kita pengen bukan hanya pinter ngaji, ternyata kitab kuning, tapi mereka terampil juga dalam bekerja. Yang saya katakan tadi sembarang kalir iso. Kudu iso. Kudu iso. Siap terjun. Siap terjun, ya. Mau ditempatkan di manapun gitu ya? Iya, betul. Gitu. Itu yang untuk APBD ini atau yang tahun depan? Itu kalau BLK itu dari tahun ini, tahun 2022 ini. Berarti di AK? Iya, APBD. Oh, APBD. Ya? Oh. Ya. Luar biasa. Pak Bupati ini tinggal melanjutkan saja ini berarti nanti yang untuk pembinaan santri, penambahan anggaran untuk peningkatan skill. Tapi untuk sekolah umum juga nggak kalah ya Pak Bupati ya? Dari dari TK, SD, SMP, kewenangan kabupaten kita berikan. Kita maksimalkan di situ ya. Baik Tribuners, Tribun Forum Hari Santri Nasional di Kabupaten Jepara hari ini luar biasa kemeriahannya. Tadi malam ada 15.000 hadir di acara Hari Santri Nasional dan berbagai kegiatan, ada kemah dan lain sebagainya. Kalau doa ya tentu pasti saja. Karnaval tadi dari perjalanan dari Semarang ke Jepara juga ternyata macet begitu, ternyata ada karnaval, anak-anak sekolah sedang karnaval peringatan Hari Santri. Baik Tribuners, sebelum kita akhiri obrolan Tribun Topik, Tribun Forum pada hari ini, kita simak closing statement dari Pak PJ Bupati Jepara, Bapak Edi Suprianto, himbauan dan harapannya kepada santri Jepara maupun kepada masyarakat Jepara. Monggo Pak Bupati. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 2022. Dengan Hari Santri diharapkan meningkatkan semua SDM dan ilmu pengetahuan Jepara kota santri yang keren. Wah, luar biasa. Luar biasa Pak PJ Bupati, Pak Edi Suprianto. Gus Hes, monggo Ketua DPRD Jepara, lengkapnya sih Kiai Haji Haizul Ma'arif. Tapi saya biasanya Pak Gus karena masih muda banget. Monggo Gus. Ya, baik, terima kasih. Momentum hari ini pada Hari Santri izinkan saya sebagai Ketua DPRD, saya juga bagian daripada santri mengucapkan selamat dan sukses Hari Santri Nasional tahun 2022 ini. Dengan Hari Santri ini, saya mengajak kepada seluruh santri di Indonesia, di Jepara khususnya, ayo kita sama-sama terus belajar, kemudian mendalami ilmu agama, ilmu umum, teknologi dan semuanya, dan dengan tetap memiliki jiwa-jiwa santri sehingga kita mampu berdaya saing di masyarakat dan memberikan kontribusi yang besar kepada negeri ini. Tetap ngabdi kiai, khidmah kiai dan juga ngabdi negeri. Terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Bupati dan Pak Ketua DPRD Tribun Forum bersama saya Iswidodo News Tribun Jateng. Kita saksikan tayangan video ini di media sosial Tribun Jateng dan juga di website tribunjateng.com, dan jangan lupa di koran cetak Tribun Jateng di edisi berikutnya. Tribuners, jangan lupa kita simak terus di Tribun Jateng bersama tokoh-tokoh yang juga sangat penting di Jawa Tengah ini kita hadirkan bersama Tribun Forum maupun Tribun Topik. Selamat Hari Santri Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.